Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil mar'ati tasumu bighairi idzni zawjiha. Bab yang menyatakan tentang perempuan berpuasa tanpa izin dan kebenaran daripada suaminya. Pasti dan pasti ini bukan untuk ke mall, bukan untuk tempat rekreasi, bukan untuk membeli belah, bukan juga untuk berbelanja, bukan juga untuk berkunjung. Itu semuanya kecil. Tidak ada pendapat mengatakan sunat dengan kita berbelanja ke mall. Tidak ada pendapat mengatakan dengan kita disunatkan dan dianjurkan dan sangat-sangat digalakkan untuk kita datang, untuk kita pergi ke tempat rekreasi. Yang walaupun dia adalah merupakan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan, yang wajib hukumnya wajib, yang sunat hukumnya sunat. Atau yang walaupun dia adalah sebagai penyempurna kepada ibadah wajib, bukan sekedar wajib, tapi salah satu daripada rukun Islam yang 5, tetap saja tidak dibenarkan kepada perempuan melakukannya tanpa izin daripada suami. Jadi supaya ini juga ada tersemat dalam khazanah atau dalam perbendaharaan maklumat Anda khususnya kepada kaum perempuan, kepada akhwat dan juga kepada komunitas keseluruhannya, sampai kepada ibadah pun ternyata untuk ibadah sunat puasa. Siapa yang membimbangkan tentang pahala dan juga tentang afdaliyah, keutamaan puasa pada waktu kita berpuasa, saumu yaumin fi sabilillah, berpuasa satu hari di jalan Allah akan menjauhkan kita daripada api neraka sab'ina kharifan, perjalanan 70 tahun. Agung dan besarnya puasa yang dengan balasannya wa ana ajzabe asomuli wa ana ajzabe, puasa itulah untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Yang walaupun ibadah, yang walaupun pendamping kepada salah satu daripada rukun Islam yang 5, tetap tidak boleh dilakukan oleh perempuan wa zawjuha syahidun, sedangkan dengan suaminya syahid ay hadir. Qala la tasumul mar'atu wa zawjuha syahidun yauman min ghairi syahri Ramadan illa bi'idnihi. Maksudnya puasa satu hari pun tetap tidak boleh tanpa izin. Apalagi kalau sampai berhari-hari puasa, apalagi hanya setakat nak memancing ikan, tak lebih daripada sekedar untuk jumpa kawan, tak lebih daripada untuk urusan bisnis, tak lebih daripada untuk pergi ke tempat rekreasi tanpa izin, tidak boleh. Jadi satu kewajiban yang terabaikan sama kaum perempuan itu adalah ta'atuz zaujah kepada suaminya. Jadi mungkin dengan bahasa masa bodoh lah, enak lah aku bodoh, aku suruh taat kepada awak. Memangnya awak itu apa sih sebenarnya? Apapun yang anda komen, akhwat komen aja. Tapi salah pasti kamu akan mendapatkan balasan yang tidak dapat dikhayalkan. Seperti apapun usaha anda, ibadahnya, kebaikannya, kemuliaannya tidak akan mampu untuk menandingi balasan orang yang patuh taat kepada suami, sebab balasannya itu adalah surga di sisi Allah. Apa kira-kira yang kalian dapatkan? Rumah, tanah, kereta, duit, kekayaan, wibawa, pengaruh, popularitas dan yang seumpamanya. Senaraikan saja. Tetap saja itu masih sedikit dengan yang akan kalian dapatkan pada taat dan bakti kepada suami. Balasannya itu adalah surga nanti di sisi Allah Jalla Jalaluhu pada hari pembalasan. La'alla atau syukurnya kalau kita dapat seperti itu, akan kita usung dia, ya. Akan kita usung dia. Kalau seandainya mau tidur atas perutku pun, aku tidurkan kamu atas perutku. Kalau seandainya mau minta diusung pun, akan kami usung sepanjang waktu. Kalau ada yang seperti itu dengan kita, tapi tidak ada dengan mereka. Paham apa yang dimaksud? Kenapa usung dia? Syad? Apa? Maksud yang sebaliknya, seandainya surga kita tuh dengan bini, kita layan bini ngomong kosong. Nah, insya Allah surga balasannya apa? Surga. Mau minta diangkat, angkat ya sah, tak ada masalah sah. Usaha, pokoknya kita guna alat berat untuk mengangkat dia. Kalau dia nak minta angkat kah, kalau dia nak minta kendong kah, nak minta dukung kah, minta usung kah, usung aja. Kalau seandainya kita ada imbalan yang seperti itu. Tapi kita tak ada. Yang ada itu dengan mereka. Kalau seandainya yang sebaliknya, yang dengan kita disuruh
bakti, taat, setia, sehingga dengan kita yang baik dengan istri, kita akan mendapatkan surga di sisi Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah kita tidak akan taksir. Jadi mungkin wallahu alam itu sebagai satu isyarat ya akhwat, karena kebanyakan yang durhaka kepada suami atau daripada pasangan yang banyak durhaka itu adalah istri. Daripada hadis tadi itu, apapun yang kepikiran saya katakan saja akhwat kawin dengan salah seorang daripada kami di sini, sampai sajalah. Terus kamu buka lembarannya pada masa mengaji, ngantuk, malas, kena hukum, denda tak selesai-selesai, rotan sana-sana sini, nadih marah, tekor, apa saja yang Anda ingin katakan. Segala kekurangan kalau lengkap komplit ada pada diri suami Anda sekalipun, tetapi adalah surga kamu yang abadi. Nabi kita bersabda, innahu jannatuki aw naruki, maka jangan bodohlah kalian minta maaf. Jangan sampai kalian bersikap bodoh saat ketika mengabaikan surga yang abadi yang Nabi kita janjikan secara pasti, disebabkan karena sedikit kekurangan yang bagaimanapun. Mungkin saja suami seseorang itu minum arak, mungkin juga main perempuan, mungkin saja main judi atau dengan perkara-perkara seumpamanya, tapi tetap ada wajib taat. Bukan karena dia berbuat maksiat, tapi karena dia sebagai suami. Macam pada waktu kita patuh bakti taat kepada mak dan ayah. Sehingga kalau sampai dikatakan mak seseorang itu pelacur sekalipun, bukan karena dia sebagai pelacur, tapi karena dia sebagai mak yang melahirkan kita. Dia sebagai bapak yang merupakan bapak, nisbah nama kita kepadanya. Jadi dalam keadaan seperti apa, mungkin bapak seseorang itu pemabuk, mungkin juga bapak seseorang tadi itu kaki apa yang tidak elok. Tetap saja bukan setuju atas perbuatan maksiat yang dilakukan, itu resiko dan juga tanggung jawab ayah dan tidak dapat Allah. Tapi dengan kita wajibkan taat di mana? Li'annahu abuka, li'annahu abaka buka, li'annahu abuka, sebab karena dia itu adalah orang tua Anda. Jadi secara jujur, aquluha amamakum, kami cemburu dengan ucapan baginda Nabi yang Nabi kita katakan kepada perempuan yang mengeluh, yang mengadukan tentang kekurangan daripada suaminya, di mana tujuan datang berjumpa baginda tadi itu tidak lebih daripada untuk memaparkan keburukan daripada suami. Tapi kita bersabda, innama huwa jannatuki aw naruki, suamimu itu adalah surga dan nerakamu. Akhwat, bijaklah dalam bertindak, bijaklah dalam memberikan layanan, bijaklah dalam berbuat. Kalau padaku seandainya berlaku hal-hal yang tidak kita inginkan sekalipun, tetap Anda wajib bakti taat kepada suami. Di mana segala keuntungan yang mungkin Anda peroleh dengan bisnismu atau juga dengan kekayaanmu, tetap tidak standing dengan janji dan balasan yang Allah berikan kepada Anda nanti pada hari kiamat. La tasumu, tak boleh puasa sunat satu hari, apalagi kalau sampai berbulan-bulan. Tidak boleh berpuasa satu hari sekalipun selain daripada bulan Ramadan, illa biidnihi.